Apa arti megengan? Setiap mendekati puasa megengan. Megengan. Istilah orang-orang Jawa, di akhir Syaban diadakan yang mana? Megengan. Itu bahasa Jawa artinya menahan. Artinya apa? Menahan dan ngempet, megek. Ya. Itu kalau jenengan seleksi di Quran, di hadis nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Secara khusus tidak ada. Tapi secara umum ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mau menghukumi sesuatu, jangan lihat istilahnya, jangan lihat namanya, tapi isi dari megengan itu apa? Isinya apa? Amaliyah di dalam megengan itu apa? Kalau isiannya adalah zikir, saya nopo saya. Kalau istilahnya di dalam megengan itu kirim doa, saya. Baca Quran, saya. Kumpul-kumpul, kemudian dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan zikir, dihadiahkan kepada para anbiya, para mursalin. Amal saya nopo saya. Nah, itu. Jadi jangan istilahnya, tapi rangkaian daripada amaliyah yang ada di dalam megengan. Kemudian megengan itu biasanya diadakan di akhir Syaban dengan istilah mengadakan suatu persiapan untuk menghormati bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Itu makna megengan. Kalau di luar Jawa mungkin nggak ada istilah megengan. Ada di luar Jawa. Turu kabeh. Maksudnya Muhammad. Ada. Jadi ada istilah di Jawa. Bahasa Jawa itu artinya mekek, menahan, mekek dan menahan. Di dalamnya ada rangkaian amal-amal ibadah. Man niki hadise, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa membikin hal baru di dalam Islam, hal baru di dalam Islam yang di dalamnya ada kebaikan. Masya Allah. Hal baru di dalam Islam, apapun saja hal baru di dalam Islam yang di dalamnya ada sunnatan hasanah, ada unsur kebaikan, maka orang yang membuat hal baru tersebut yang ada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari setiap orang yang mengerjakan setelahnya. Semisal di zaman Nabi nggak ada nggak ada HP, nggak ada kamera. Zaman Nabi nggak ada. Hukumnya apa? Haram dah, bukan haram. Delok dulu programnya apa, kan? Kalau digunakan untuk nyuting pengajian, digunakan untuk nyuting hal-hal kebaikan, saya nopo saya. Oh, niku hukumnya. Nek dalile HP ora ono. Tapi HP itu sekedar alat baru. Manfaat atau tidak, mendapatkan pahala orang tidak tergantung bagaimana program menggunakan HP. Itu sekedar contoh. Dan sanna sunnatan itu dalil umum yang sangat luas jangkauannya, bebas. Jangan banding ada kayak kali keluarga yuk baca Yasin tiap malam 5 kali, saya. Mau mengadakan acara nopo mawon yang isinya di dalamnya kebaikan, itu merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya gini ngono, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa di dalam Islam diadakan hal-hal baru tapi isinya kejelekan, maka orang yang membuat hal baru tersebut akan mendapatkan sanksi dosa sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad.
senam di zaman dahulu nggak ada. Senam betul-betul. Ayo, dari di senam apa? Apakah senam itu haram? Lihat dulu. Kalau ternyata di dalam senam itu ada unsur-unsur yang diharamkan, maka hukumnya itu. Semisal pakaiannya apa ini? Lah, kewetat banget di forum yang terbuka. Jenengan mandang, tergiur napa tergiur? Loh, itu hal baru. Bagaimana hukumnya? Menghukumi hal yang baru dilihat daripada isinya. Tapi kalau senamnya diadakan di dalam tempat yang tertutup, perempuan khusus perempuan, laki-laki khusus, atau mungkin dicampur aduklah dengan cara menutupi aurat yang tidak mengundang namanya syahwat, maka hukumnya tidak ada masalah. Apalagi kalau tujuannya untuk menjaga kesehatan. Al-mu'minul qawiyyu khairun indallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu sekedar suatu contoh. Maka oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk mengkaji dan mengkaji. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia sebab majelis taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Hukum imam sholat tarawih terlalu cepat. Wonge teko to. Hukum imam sholat tarawih terlalu cepat. Mohon penjelasan. La ilaha illallah. Salat itu rangkaian dari syarat dan rukun. Kalau sudah salat itu syaratnya oke, rukunnya oke, maka salatnya sah pun. Nggih. Semisal mesti pertanyaan terkait sholat tarawih. Sholat tarawih seandainya 7 menit selesai. 7 menit selesai. Jangan tinggal 5 won. Pertama, syaratnya tercukupi, insya Allah syaratnya oke. Auratnya tertutup, oke. Kemudian dalam kondisi wudu, kemudian arah kiblat dan yang lainnya oke, syaratnya oke. Rukunnya sekarang mulai dari takbir sampai salam. Adakah? Kalau ada, sah-sah saja. Kalau ada, sah-sah saja. Lah syaratnya sholat itu ya mulai takbir sampai salam, diantaranya tumakni. Ini hukum agama. Tumakninah. Kalau ada tumakninah sah-sah saja. Artinya tumakninah itu khusus untuk rukuknya kadar membaca subhanallah, sujudnya kadar membaca subhanallah. Niku duduk di antara dua sujud kadar membaca subhanallah. Bahkan waladhdallin amin jelungkir sah walaupun nggak baca Yang penting rukunnya dari mulai takbir sampai salam itu kalau terpenuhi, hukum sholatnya sah, baik itu ya fardu ataupun yang sunnah. Tapi kalau seandainya syarat dan rukunnya nggak ada, walaupun lama sholatnya batal. Betul. 2 jam terawih atau 4 jam, ternyata ngadep selain kiblat, batal Pak. Atau mungkin dia mengerjakan dalam kondisi batal, nggak pakai wudhu, batal. Atau mungkin walaupun lama ternyata ada gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Jadi intinya di sini sebelum kita masuki jawaban, sholat itu sah atau tidak sah itu terkait tentang syaratnya tercukupi dan rukunya tercukupi. Cuma kalau terlalu cepat sampai 7 menit nih, wallahu a'lam. Dan
Dan itu bukan trik dan teori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamas salatu, kata Rasulullah, takhasyu'un wa tamaskunun wa tadarru'un. Salat itu bukan bilangan rakaatnya, tapi suatu tamaskunun, tenangi hati, tenangi anggota. Takhasyu'un, menjaga kekhusyuan hati. Tadarru'un, DP wonten ing ngarsane, itu salat, bukan bilangan rakaat. Ya, maka mari kita raih khususnya sholat taraweh, jangan terforsir dengan bilangan 8 atau 20 walaupun 2 rakaat seandainya. Tapi kalau dikerjakan dengan tumakninah, dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, bisa juga lebih banyak pahalanya daripada yang bilangannya banyak. Mudah-mudahan sholat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mayoritas yang ada di Gresik ini alhamdulillah mulai alhaakumut takatsur sampai surat Tabbat itu sudah standar. Nggih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pun lanjut. Terus. Puasa itu kan dianjurkan malamnya sholat taraweh, Pak Kiai. Nah, tempat kerja saya masuknya pagi, kadang masuk sore. Kalau sore pulangnya jam malam, jam 10-an. Mohon penjelasan. Sholat taraweh itu kan sholat yang dikerjakan di malam hari, ada awalnya, ada akhirnya. Jadi setelah sholat isya itu mulai masuk sholat taraweh sampai waktu subuh, itu waktunya sholat taraweh. Jadi bagi orang yang belum isya, bukan sholat taraweh, isya dulu baru kemudian sholat taraweh. Ada orang mungkin ketinggalan, dia sudah taraweh di rakaat yang kedua dari 2 rakaat yang pertama, dia masuk, monggo jenengan niat isya, ikuti jamaah, boten napa-napa. Selesaikan setelah salamnya imam, selesaikan sholat isya jenengan, baru kemudian lanjutkan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih hanya bisa dikerjakan di malam hari dan bagi orang yang sudah sholat isya walaupun jamak takdim, mendahulukan isya di waktu maghrib. Kemudian kalau kita sudah mengetahui ini waktunya, maka kerjakanlah sholat taraweh sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, bagi orang seandainya nggak punya kesibukan, kerjakan taraweh di awal waktu. Bagi ada orang kesibukan, maka kerjakan mungkin jam 9, jam 10. Kalau bisa berjamaah alhamdulillah, kalau nggak bisa minimal sholat sendiri. Kalau para sahabat, khususnya sahabat Umar, beliau lebih suka mengerjakan di akhir malam. Itu sahabat Umar, di akhir malam. Setelah tidur kerjakan taraweh sekaligus dapat tahajudnya. Yo taraweh, yo tahajud. Tapi dikerjakan udang Allah sampai subuh. Pemelo-melo sahabat Umar Allah sampai subuh, nanti buat sakit taraweh. Sehingga beliau pernah mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan kata-kata yang berbentuk haram, bukan. Buktinya nih, nikmatil bid'ah sing paling sahih, inilah bid'ah. Apa itu? Adanya sholat tarawih secara berjamaah di masjid, di musola. Zaman Nabi dari wonten, dari wonten. Nabi itu mengerjakan sholat tarawih secara kelihatan itu, kalau sebagian riwayat itu antara 2 malam sampai 3 malam. Setelah itu Rasulullah mboten keluar kok, karena penuhnya masjid sehingga Rasulullah tidak keluar. Paginya ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa tidak keluar? Saya takut nanti sholat ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kalian.
Sehingga setelah wafatnya Rasulullah mulai digalang oleh sahabat Abu Bakar. Wafatnya sahabat Abu Bakar dikumpulkan oleh sahabat Umar. Wong kok sholat dewi-dewi. Ini yang laki-laki diimami sendiri, yang perempuan diimami oleh sahabat sendiri. Akhirnya yang laki-laki diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, yang perempuan diimami oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Ketika melihat masjid itu makmur, beliau akhir malam melihat kemakmuran masjid sampai beliau mengatakan nikmatil bid'atu hari, sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan istilah yang haram, bahkan ada bid'ah sing paling sah, yaitu perkumpulan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi bagi beliau yang bertanya, kerjakanlah walaupun tidak di awal waktu, walaupun di tengah waktu, bahkan di akhir waktu, usahakan jangan sampai absen untuk mengerjakan sholat tarawih. Karena hadis yang sering-sering kita dengarkan, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan Allah Ta'ala akan diberikan, itu syaratnya diantaranya menurut keterangan mayoritas ulama harus tarawih, harus tarawih. Jadi malamnya harus tarawih. Berarti kalau ada orang nggak tarawih, itu berarti dia kehilangan satu di antara dua unsur untuk menyebabkan orang itu diampuni oleh Allah. Artinya apa? Dia siangnya puasa tapi malamnya nggak tarawih, seakan-akan kehilangan satu unsur, satu syarat. Toh padahal pengampunan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih itu ditujukan bagi satu orang atau orang yang di dalamnya ada dua sifat, siangnya puasa, malamnya ikut tarawih. Wabil khusus tarawih secara berjamaah. Allah Ta'ala alam. Sholat tarawih di dekat kami sangat cepat. Sholat tarawih di dekat kami sangat cepat, sehingga saya merasa tidak bisa menikmati. Saya lebih memilih tempat lain walaupun lebih jauh. Apakah tindakan saya ini sudah benar? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Di samping rumahnya atau dekat rumahnya ada musola. Musolanya tarawihnya pakai bis patas. Di tempat lain jauh mungkin tenang, santai. Pertama, jaga hati. Jaga hati itu paling penting kita menjalani Ramadan. Sampai hadisnya kan imanan wahtisaban. Ihtisab itu amalan hati. Jaga hati. Jangan sampai ada unsur meremehkan. Setelah 8 rakaat Anda akan melihat beberapa orang keluar dari masjid. Jaga hati. Dan bahkan ada yang belum bisa hadir sholat tarawih. Jaga hati. Pertama, jaga hati. Jangan sampai ada unsur menghina atau melecehkan. Kalau sampai ada unsur menghina atau melecehkan, nah itu adalah perbuatan yang lebih diperhatikan daripada sholat tarawihnya. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, Pak. Tapi kalau maksiat hati hukumnya haram. Menghina orang, melecehkan orang, bilangannya 20, bilangannya 8, niku menghina, niku hukumnya haram. Sedangkan tarawih hukumnya sunnah. Lebih didahulukan mana? Kita harus hati-hati dengan perkara yang haram. Yang kedua, karena memang kondisi orang tersebut tidak bisa mengikuti, nggak bisa mengikuti dia, jangan dipaksakan. Nggak bisa mengikuti, mungkin orang lain bisa mengikuti, mungkin dirinya nggak bisa mengikuti, mungkin Fatihahnya agak sedikit terlambat, atau mungkin, nah ini penting juga, bagi dia kurang enjoy dengan imam, imam, monggo buat nonton masalah. Tapi pertama tadi harus kita perhatikan, jangan sampai meleceh atau meledekkan. Boleh, silahkan Anda nyari di mana masjid yang menurut Anda bisa tumakninah, bisa sakinah,
bisa tenang untuk menjalankan sholat tanpa ada sisi membedakan yang sana dengan yang si. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum memelihara kuku panjang baik pria atau wanita? Masya Allah. Dawane kuku, hukumnya mubah saja. Hukumnya mubah. Mau manjangkan rambut sampai sekilo juga silahkan. Mau manjangkan kuku sampai sekilo juga silahkan. Hukumnya tidak ada masalah. Cuma Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Islam itu di dalamnya ada syariat namanya ihtimam bi khisalil fitrah. Ada perhatian untuk hal-hal semisal mencukur kumis. Ada hal-hal namanya mencukur rambut. Ada hal namanya mencukur kuku. Betul apa betul? Ada hal namanya kumur-kumur. Ada hal namanya istinsyaq. Ada hal namanya menggunakan siwak. Itu namanya khisalul fitrah. Itu diantara hal yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agama menganjurkan kita hari Jumat khususnya untuk memperbaiki diri kita, menghias diri kita. Diantaranya bagaimana? Sunnah memotong kuku. Berarti kalau sunnah memotong kuku berarti tidak ada anjuran untuk memanjangkan kuku. Tapi kalau mau dipanjangkan itu haknya. Apalagi kalau pas mau cai apa? Mau cai jerutnya alut luar biasa. Mungkin situ mungkin manfaatnya. Jadi selama ada anjuran untuk memotong kuku, maka tidak ada kesunahan untuk mengingu kuku atau memotongkan kuku. Tapi hukumnya mubah-mubah saja, tidak ada permasalahan. Sampai-sampai makruh bagi orang selama 40 hari tidak dipotongi kukunya atau rambutnya atau hal-hal yang perlu dipotong. Itu hukumnya makruh. Usahakan jangan sampai melewati 40 hari. Kurang 40 hari usahakan harus diperiksa. Kalau mau motong kuku hindari hari Rebu. Jangan motong di hari Rebu karena ada keterangan akan membuatkan penyakit namanya penyakit baros, penyakit kusta, penyakit belang. Nah, kalau mau motong hari Jumat, hari Senin, hari apa? Hari Kamis. Jumat, Senin, Kamis tolong diperhatikan. Nah, kenapa kok dipotong? Khawatir nanti ketika wudhu ada sesuatu yang menghambat perjalanan air. Ketika mandi gede menghambat perjalanan air, wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Kalau seperti itu berarti kan haram memotong kuku. Kalau memang betul-betul menyebabkan. Kalau tidak, hukumnya boleh-boleh saja. Cuma syariat Islam betul ngoten. Nabi Muhammad enggak ada riwayat kukunya panjang. Nabi Muhammad nggak ada riwayat kukunya panjang. Jadi kita kembali kepada agama Islam. Kalau dalam Islam nggak ada, betul usah kita derek-derek. Apabila sudah tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Kok yang munsyid siapkan munsyid. Apabila sudah tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat, apa diperbolehkan sholat tarawih lagi hingga 30 rakaat? 300 rakaat monggo. No? 300 rakaat monggo, jangankan 30, 300 rakaat monggo. Sunan Giri selesai Darussalam mungkin derek malih, mungkin teng musala Islahul Mukminin derek malih, teng An-Nur derek malih, Rahmatullah derek malih, Fakih Utsman kesih derek malih sampai subuh monggo. Wonge teko nggak ada. Saya teng Hadramut niku Pak tarawih niku sangat kecil bilangan 20 rakaat. Sampai subuh itu keturutan terakhir sampai subuh. Jadi mantun niki masjid keluar kono komat bisa tarawih malih berangkat malih selesai komat malih bisa tarawih malih sampai subuh. Boleh saja kan bilangan sholat tarawih itu menurut jumhuril ulama, mayoritas ulama niku bilangannya 20 rakaat.
Bahkan di kalangan sahabat pun juga 20 rakaat. Tapi kita punya adab dan akhlak. Bilangan rakaat paling sedikit tarawih 2 rakaat. Jadi bagi ada orang yang melakukan 2 rakaat, dia sudah tarawih dengan bilangan yang paling ke, apalagi yang 8. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke? Nah, ini 20. Kalau untuk orang Madinah itu 36 rakaat. 36. Kalau untuk orang Mekah 20 rakaat, untuk orang Madinah itu 36. Alasannya karena kalau orang Mekah setelah 4 rakaat mereka tawaf. 4 rakaat selesai mereka tawaf. Setelah 4 rakaat tawaf. Yang ahli Madinah ini cena wong Mekah maka. Masya Allah Pak, ini kebaikan ya. Kalau gitu tambahin, mereka tawaf kita tambahin 4 rakaat. Jadi jumlahnya berapa? 36. Boleh juga. Nggih. Nah, terus bagi orang yang mau mengerjakan di atas 20 tidak ada permasalahan, apalagi itu termasuk sholat di malam hari yang tidak ada bilangan. Sholat di malam hari itu nggak ada bilangan Pak, mau 500, mau 1000 tidak ada permasalahan. Oke. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang berkah serta manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, qasidahnya Ramadan. Sebelum saya tutup, disiapkan tarawih. Sebelum mengerjakan tarawih tiap 2 rakaat siwakan terlebih dahulu. Nanti seperti 70 rakaat. Jadi ping-pinten Pak, 70 ping. Masya Allah, usahakan. Biasanya guru-guru kita itu kan ada sajadah, ada rida ya, ditaruh di sampingnya. Mungkin mau takbir silakan dia dan takbir malih. Selesai salam silakan malih. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat pakai siwak. Pertama. Yang kedua, mbok pilih ngersake dadosake tarawih sebagai sholat yang wajib dinadari. Siwak niki hukumnya sunnah, tapi nek jenengan nadari jadi wajib. Isyraq niku hukumnya sunnah, tapi nek jenengan nadari jadi nadar itu apa? Mewajibkan dirinya untuk mengerjakan. Itu namanya nadar. Orang seandainya dantek jamaah dantek nadari Pak, mesti istiqomah. Kenapa? Karena takut kena hukum dosa. Duha sunnah, tapi kalau dinadari wajib. Lah, perkara yang wajib di bulan Ramadan dilipatkan menjadi 70. Itu alasannya ulama-ulama kita kalau di bulan Ramadan boleh mengatakan silahkan dinadari. Kalau dinadari berarti tarawih jenengan termasuk wajib. Mungkin beda dengan samping jenengan enggak nadar sunnah. Pahalanya tetap pahala fardu 1. Tapi kalau jenengan nadari itu tarawih, maka pahalanya tarawih menjadi hukum tarawih menjadi hukum yang wajib, berarti dilipatkan menjadi 70. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Nah, kita kembali lagi. Yang ketiga, bagi yang mau derek juga sholat awwabin qadha. Karena sholat awwabin itu mantun maghrib kalian isya. Waktale niku. Kalau jenengan mau mengerjakan, ketinggalan es cincong, entah es cincong, sambil hilang, bantuin entek. Nah, makanya jarang orang perhatian dengan awabin, khususnya di bulan Ramadan. Nah, ini ulama seperti Habib Salim Syadili dan guru-guru kita mengatakan silahkan dimasukkan di sholat taraweh. Jadi niat taraweh itu selain taraweh dengan niat awabin. Cuma niatnya kalau awabin niat qadha dan nggak perlu dilafalkan kerentek niat taraweh sekaligus ngodoi awabin. Selesai taraweh jenengan dapat pahala taraweh. Kalau mau dinadari taraweh yang wajib sebab nadar, yang kedua dapat pahala sholat awabin. Pengen di atas itu jenengan nadari awabin, masya Allah. Jadi nopo wajib dengan wajib.
Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama-ulama kita untuk apa? Mencari bekal dengan umur yang terbatas. Dengan umur yang terbatas dicari-carikan oleh ulama gabungan ini agar satu malam kita mendapatkan pahala demi pahala, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Oke. Kalau cekap wonten pertanyaan nggih? Napa cekap?